Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan suatu teori atau aturan yang berlaku pada segitiga siku-siku. Bentuk segitiga siku-siku pasti sudah sering kalian lihat pada benda-benda di sekitar kalian kan? Salah satunya ini adalah layang-layang. Nah, rangka pada layang-layang biasanya mengandung bentuk segitiga siku-siku. Lalu pada atap rumah, kalau dari luar mungkin tidak kelihatan ya bentuk segitiga siku-sikunya, tapi biasanya fondasi atau kuda-kuda atap rumah itu mengandung bentuk segitiga siku-siku juga. Lalu ada struktur jembatan dan masih banyak benda-benda lain yang mengandung bentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras ini berbunyi, kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi penyikunya. Yang dimaksud dengan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku yaitu sisi yang ada di hadapan sudut siku. Sisi ini juga merupakan sisi yang terpanjang dibandingkan dengan sisi lainnya. Mari kita lihat contohnya pada gambar berikut ini. Di sini ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya masing-masing yaitu A, B, dan C. Yang merupakan sisi miring pada segitiga ini adalah sisi C. Nah, sisi miring juga disebut dengan istilah hipotenusa. Sedangkan sisi siku-sikunya yaitu sisi A dan sisi B. Kita lihat contoh segitiga siku-siku yang lainnya ya. Nah, sekarang ada segitiga siku-siku yang memiliki sisi D, E, dan F. Nah, yang manakah yang merupakan sisi miringnya? Sisi miringnya adalah sisi D, yaitu sisi yang ada di hadapan sudut siku. Sedangkan sisi siku-sikunya yaitu sisi yang E dan sisi F. Setelah kalian dapat membedakan antara sisi miring dan sisi siku-siku, mari kita lihat rumus Pythagoras yang berasal dari teorema Pythagoras tadi ya. Rumus Pythagoras ini dapat kita gunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisinya masing-masing yaitu A, B, dan C, di mana C adalah sisi miringnya. Untuk menghitung panjang sisi miring C, maka rumus Pythagorasnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk menghitung panjang sisi penyiku B, rumus Pythagorasnya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Atau B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Lalu untuk menghitung panjang sisi penyiku A, rumus Pythagorasnya yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Agar kalian dapat lebih memahami tentang cara menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisi penyikunya masing-masing yaitu 24 cm dan 7 cm. Hitunglah panjang sisi X di mana X adalah sisi miringnya, karena sisi X berada di hadapan sudut siku-siku. Karena X adalah sisi miringnya, maka berdasarkan teorema Pythagoras tadi, X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Atau X sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, kita hitung masing-masing hasil dari 24 kuadrat dan 7 kuadrat ya, sehingga diperoleh X sama dengan akar dari 576 ditambah 49. Nah, 576 ditambah 49 itu hasilnya 625 ya. Sehingga diperoleh X sama dengan akar dari 625.
Akar dari 625 adalah 25. Jadi, panjang sisi X adalah 25 cm. Setelah tadi kalian dapat menghitung panjang sisi miring, mari kita lihat contoh yang lainnya ya. Berikutnya ada sebuah segitiga siku-siku di mana diketahui panjang sisi miringnya 17 cm dan panjang salah satu sisi penyikunya adalah 15 cm. Nah, hitunglah panjang sisi Y yang merupakan salah satu sisi siku-siku. Karena Y adalah sisi penyiku, maka berdasarkan teorema Pitagoras, Y kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat, atau Y sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Hasil dari 17 kuadrat yaitu 289, sedangkan 15 kuadrat yaitu 225. Sehingga Y sama dengan akar dari 289 dikurang 225. Dan diperoleh Y sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 ini hasilnya adalah 8. Jadi panjang Y adalah 8 cm. Nah, sekarang kalian sudah mengenal tentang teorema Pitagoras ya. Dan kalian juga sudah bisa menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku menggunakan rumus Pitagoras tersebut. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang penerapan teorema Pitagoras ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.